Nomor satu, setelah kamu mencari tahu lebih dalam tentang sastraya, apa yang paling membuat kamu tertarik yakin PKL magang di sini? Saya tertarik karena sastra tidak menghindari cuan, justru menjadikannya sebagai latihan untuk berpikir sistemik dan bertindak berdampak. Untuk itu cocok dengan semangat saya tumbuh lewat tantangan nyata. 2. Di sastraya kita terbiasa bekerja sama dalam tim untuk meningkatkan kolaborasi, mempelajari hal baru. Ini berarti kadang kita perlu mempelajari kemampuan baru untuk membantu rekan kerja kita. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Tanggapan saya, di tengah cuan, kolaborasi bukan pilihan tapi keharusan. Saya siap belajar hal baru karena dengan saling melengkapi kita bisa mengurangi kompleksitas bersama. 3. Menurut kamu berapa penting kita menguasai metodologi atau teknis yang relevan dengan pekerjaan yang nanti kita lakukan? Metodologi yang relevan adalah alat untuk melengkapi cuan, tapi yang lebih penting adalah fleksibilitas menggunakannya, bukan sekedar mengikuti prosedur kaku. 4. Pernahkah kamu mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana cara kamu menghadapi atau belajar dari kesalahan yang kamu buat? Pernah kegagalan karena terlalu fokus pada benar secara teknis tapi abai konteks. Salah satu bentuk ambiguity yang tak saya hadapi dengan cukup empati. Kini saya selalu memulai dengan pertanyaan, apa masalah sebenarnya yang perlu diurai? 5. Jika kamu diberi target untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu terbatas, dengan tantangan yang cukup kompleks dan membutuhkan kolaborasi tim, adaptasi terhadap hal baru, serta penguasaan metodologi dan teknis, strategi apa yang kamu pilih dan langkah konkret apa yang kamu ambil untuk mencapainya? 1. Pahami dulu rasa cuannya, mana yang kompleks, tidak pasti, ambigu, baru. 2. Gunakan pendekatan interaktif, bukan linear. 3. Libatkan tim sejak awal untuk co-create solusi. 4. Untuk ukur progres lewat dampak, bukan hanya output. 6. Setelah kamu cari tahu tentang sastraya, coba sebutkan nilai-nilai utama atau prinsip sastraya pegang kuat, seperti fondasi sebuah rumah. Nilai-nilai inilah yang membuat sastraya kokoh. Menurutmu bagaimana sih kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan PKL-mu nanti? Sastraya terdiri di atas cuan sebagai realitas dan meresponnya dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, kerendahan hati, intelektual, kolaborasi, transparan. Saya akan terapkan ini dengan aktif, bertanya, berani, tidak tahu, dan fokus pada belajar bersama. 7. Di dunia kerja sekarang ini, kadang kita dituntut buat bisa banyak hal, kadang juga harus fokus di satu bidang. Kalau diibaratkan tim sepak bola, ada pemain yang bisa main di banyak posisi, gelandang, back, ada juga yang jago banget di satu posisi, striker. Menurut kamu saat PKL nanti, kamu lebih tertarik untuk belajar banyak hal baru, seperti bisa berbagai posisi, atau fokus mendalami satu bidang yang paling kamu minati, jadi ahli satu posisi?
Di lingkungan cuan, kemampuan berpindah perspektif lebih bernilai daripada spesialisasi sempit. Saya pilih eksplorasi lintas bidang, jadi generalis yang bisa mendalami saat dibutuhkan. 8. Dalam mencapai sebuah target atau tujuan, baik itu target pribadi atau target besar perusahaan, kita butuh rencana langkah-langkah yang jelas ya. Seperti saat ingin liburan ke suatu tempat jauh, kita pasti butuh peta, jadwal, atau bahkan checklist biar nggak nyasar dan bisa menikmati liburannya. Nah, menurut kamu seberapa penting kita punya rencana terstruktur dan cara kerja yang rapi, kayak peta liburan tadi, untuk memastikan target sastra yang tercapai? Rencana tetap penting, tapi hidup bisa dirombak. Di dunia cuan, peta tidak menggantikan perjalanan. Yang penting navigasi adaptif, kesepakatan yang jelas. 9. Kamu adalah bagian dari sebuah tim proyek. Tiba-tiba proyek itu mengalami keterlambatan serius karena masalah yang tidak terduga. Tekanan makin besar, lalu kamu melihat anggota tim mulai merasa frustasi, bahkan putus asa. Bagaimana kamu akan bersikap dan mengambil peran untuk menjaga semangat serta motivasi tim di situasi seperti ini? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan? Saya akan ajak tim kembali ke mengapa, untuk siapa kita menyelesaikan ini, lalu urai masalah dengan lensa cuan. Mungkin yang tampak gagal justru tetap berharga untuk iterasi. 10. Mengapa kamu? Apa kepemimpinan dalam kolaborasi itu? Dan bagaimana caramu membangun hubungan kerja baik dengan rekan-rekan tim, terutama saat kalian harus bekerja sama intens mencapai satu tujuan? Kepemimpinan di sastraya bukan tentang mengarahkan, tapi menciptakan ruang aman agar semua suara bisa mengurai cuan bersama. Saya bangun kepercayaan lewat konsistensi, kejujuran, dan empati. 11. Setiap masuk lingkungan baru atau menghadapi perubahan, pasti ada momen kita harus adaptasi dengan peran atau tanggung jawab yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bisa kamu ceritakan salah satu pengalamanmu ketika beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab baru? Bagaimana kamu menghadapi dan apa yang kamu pelajari dari sana? Saat pertama kali memimpin diskusi dengan stakeholder, saya ragu karena latar belakang teknis, tapi saya ubah rasa tidak nyaman itu menjadi rasa ingin tahu. Saya siapkan pertanyaan, dengarkan aktif, dan akui ketidaktahuan. Itu justru membangun kredibilitas. 12. Di era digital seperti sekarang, tren teknologi kan berkembang sangat cepat. Bagaimana caramu tetap update dengan informasi dan teknologi terbaru di bidang yang kamu minati atau kerjakan? Dan apa ada contoh ketika kamu berpikir di luar kebiasaan, out of the box, untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan? Saya pantau tren lewat eksperimen kecil, bukan hanya teori. Contoh saat alat biasa tidak bisa ditangani data ambigu, saya coba pendekatan story mapping alih-alih dalam teknis, dan tim jadi lebih paham konteks pengguna. Sekian saya jawab 12 pertanyaan tadi. Terima kasih.